welcome to Hospitality Lunch. Kenalin, Kak Josi, Aku Jojo. aku Cici. Jadi hari ini kita bakal podcast dengan tema Hospitality Champions. Oke, dengan narasumber kita. Kak Keisha, halo Kak Keisha. Jadi bagaimana nih Kak kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Cici dan Jojo? Alhamdulillah baik Kak. juga Kak. Berarti Kak Keisha ini lulusan tahun ini? Oh, tahun ini. Tahun ini. Fresh graduate ya Iya, Kak? betul. Kalau kesibukan saat ini apa nih Kak? Aku kesibukan sekarang sih udah mulai kerja ya. Oh, baik. Alasan Kakak milih di TLU ini apa? Aku ngelanjutin dari SMK ya, karena aku dulu SMK juga ngambilnya tata boga gitu. Terus pas ngeliat ternyata selain di kampus negeri ternyata ada di Telkom gitu. Aku pikir awalnya hanya SMK aja gitu. Jadi aku lanjut perhotelan ke situ. Nggak linjur ya Kak berarti? Oh enggak dong, masih sesuai. Terus kalau boleh tahu nih Kak, selama kuliah di TLU itu hal atau pengalaman apa sih yang paling bikin Kakak tuh berdampak gitu? Aku sih pas udah mulai ikutan lomba. Oh. Itu yang benar-benar berdampak banget ke aku gitu. Karena aku kayak ya udah gitu aja gitu. Sekolah tuh ya udah terus praktek apa segala macam gitu. Jadi kayak lebih ada motivasinya gitu, ada selain challenge ya, Kak, dari ya? pertemanan ya. Selain dari iya. pertemanan. Kalau pengalaman Kak selama kuliah di sini gimana nih Kak? Aduh, sebenarnya dibilangin suka duka lebih banyak sukanya sih. Alhamdulillahnya lebih banyak sukanya. Dukanya itu kalau udah mulai tugas-tugas akhir ya, udah mulai itu sih. menuju tugas besar Iya, gitu. Yang terakhir itu sebenarnya yang bikin berat, cuman sebenarnya bukan seberat itu juga sih, lebih ke kayak males aja gitu, males aja ngerjainnya. Iya. Tapi udah dikerjain mah ya udah gitu. Iya. Yang penting jalanin aja dulu ya Jalanin Kak. aja semuanya, nanti juga lulus. Tiba-tiba lulus. Tiba-tiba lulus. Oh iya Kak, sebelum Kakak masuk kuliah nih kan pasti Kakak punya goals tuh. Nah, kira-kira apa sih goals yang udah tercapai pas Kakak? Aku tuh ambis tapi nggak yang seambis itu gitu. Ya sebenarnya masih tetap goals aku yang utama, aku pengen nilai aku tuh nggak nurun. Jadi walaupun misalnya ya segitu-gitu aja tidak tinggi, tapi nggak menurun gitu. Iya, Nggak at least yang ada perkembangan ya Kak setiap gitu. Tapi semesternya. lebih baik kan kalau meningkat ya. Iya, betul. Gitu. Itu goals yang aku terapin dan alhamdulillahnya tercapai gitu. Alhamdulillah. Terus aku tuh seneng aktif gitu untuk kayak kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Walaupun sejujurnya aku nggak ikut UKM apapun, aku nggak ikut UKM apa-apa, aku nggak ikut HIMA juga, tapi aku mikir gitu gimana caranya biar aku tetap aktif gitu. Nah, makanya dengan adanya lomba itu aku benar-benar itu dan ternyata tercapai juga gitu. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Kalau ngomong soal lomba nih Kak, selama lomba ini yang paling benar-benar berkesan itu saat aku berhasil mencapai medali, salah satu medali yang ada di kejuaraan tersebut gitu. Kalau boleh tahu Kakak waktu itu lombanya apa Kak? Kategori aku ikut lomba 4 kali. Wow, keren banget. Aku ikut lomba 4 kali dan kategorinya tuh dari yang 3 tuh pastry, yang 1 itu kitchen gitu. Dan semuanya itu juara Kak? Yang 2 dapat medali, yang 2 lagi diploma. Oh, Gitu. keren. Terus Kak,
setelah kakak ikut lomba, apa sih benefit yang paling kakak rasain gitu? Selain benefit yang dari kampus ya, Iya. sejujurnya ada benefit loh guys kalau kalian ikut lomba. Jujur. Cuman ya TTA ya. Jujurnya ikut ada lomba dulu ya, benefit. biar tahu ya, ikut Kak. lomba dulu baru tahu ini apa benefitnya. Cuman selain itu aku jadi bisa benar-benar kerja yang di target waktu. Jadi kayak misalnya aku di kerjaan atau kemarin magang gitu, jadi aku tahu nih, oh aku mau bikin ini, target waktunya bisa berapa lama, jadi misalnya bisa sejam, oh, oke 3 pekerjaan dalam waktu 2 jam beres gitu. Gitu, jadi bisa menargetkan Jadi waktu teratur dan ya, beres. Kak. Time Iya, manajemennya. time manajemennya benar-benar kepake, itu benar-benar kepake banget sih, walaupun Berarti sebenarnya kalau pas lomba itu bikin deg-deg gitu ya, bikin agak gimana gitu. Ternyata pengaruhnya besar juga ya, Kak, Pengaruhnya lomba besar ini. jujur. Aku pikir hanya ya udahlah lomba gitu, ternyata ngaruh banget, ngaruh banget. eh, Itu benar-benar ngaruh sih, tapi benar-benar harus kalian terapin. Jadi dari lomba itu kalian harus ambil kayak hikmah-hikmahnya itu apa gitu. Jadi kayak dari situ tuh, oh mungkin dari produk kamu tuh dapatnya apa. Nah itu tuh benar-benar ditanyain di HR, ditanyain. Jadi kayak kamu tuh kemarin ikut lomba apa, bikin apa. Nah itu benar-benar ditanya gitu. Jadi kalau emang kalian yang sungguh-sungguh ya ikut lombanya, itu akan menjawab. Dan sebenarnya kadang ada beberapa chef juga yang minta itu untuk dibuktikan gitu. Jadi kayak oh ternyata terbukti gitu. Jadi lebih ke kayak bukan pembuktian ya, kayak bertanggung jawab lah sama apa yang kita tulis di CV gitu. Juga ngelihat dari situ ya kayak Itu iya. benar-benar dilihat gitu. Kalau aku dulu kemarin magang sempat kita sebelum last day itu ada kayak sesi 101. Itu tuh dibahas sama CV kamu kayak gini, kamu tuh begini-begini. Dan Kalau boleh tahu kakak magangnya di mana nih? aku magang di 4 Points. Oh, 4 Point. Baik. Baik. Terus tadi kan kakak banyak nih ikut lomba. Nah, selama lomba itu apa aja sih yang harus kayak persiapan diri buat adik-adiknya mungkin yang nanti mau ikut lomba ya, Kak? Yang harus dipersiapin, yang harus dihindari, pokoknya tips and trick lah kalau mau ikut lomba tuh gimana sih, Kak? Kamu harus benar-benar apa ya, matengin kamu mau bikin apa. Even itu ibaratnya kayak kita jadinya banyak waste bahan gitu, karena kita kan terus R&D kita coba, kita bikin ini bikin itu gitu. Nah itu benar-benar harus matang. Terus apa ya, jadi kayak jangan menyepelekan lah gitu, hanya sekedar lomba, karena itu benar-benar besar gitu. Yang menurut aku benar-benar harus itu tuh ya itu persiapannya itu dari mulai mentalnya, fisiknya itu benar-benar harus kuat banget gitu, karena di sana tuh semuanya benar-benar dinilai, mulai dari persiapan kamu, physically kamu, kayak baju tuh harus bersih apa segala macam, itu semuanya dinilai dari A sampai Z-nya. Makanya benar-benar harus preparing Keren. banget gitu. Iya. Iya, gitu. Aku kalau mau lomba prepare-nya sebulan. Wow, berarti Dari latihannya sebulan itu, Kak? Latihan doang sebulan, belum sama prepare yang lain, karena kita kan harus kayak nyiapin laporan, pengajuan, iya. apa segala macam gitu. Nah, itu tuh lama banget. Jadi kadang kita tuh prepare bahkan dari sebelum pendaftaran dibuka. Kayak Jadi udah ada announcement nih, udah ada announcement dari official account-nya. Nah itu kita udah langsung nyari ada kelas apa aja, mau masuk apa, sampai kayak misalnya mungkin ada yang mau ikutan itu ya seleksi gitu. Itu dari lama, karena infonya pun bisa dari 2 atau 3 bulan sebelum acara itu dimulai gitu. penuh prepare ya, Kak, dari Penuh jauh-jauh prepare. bulan. Benar-benar penuh prepare. Belum sebelumnya Iya, banget. benar. Bukan cuman menguras fisik pas Iya, pada saat lombanya betul. aja ya, Kak, Bukan, ya. dari H-2 bulan sampai H+1 bulan itu masih kita review lagi, laporan lagi. Kan kakak magang di 4 Point ya? Iya, betul. Nah, boleh nggak Kak ceritain pengalaman magang di sana?
Kakak di departemen mana? Sejujurnya aku ini anak madusem, anak magang 2 semester. Oh iya. Iya. Keren. Makanya aku nggak ketemu kalian kan. Jadi aku magang 2 semester di 4 Point. Nah, semester yang pertama itu aku di bagian cold kitchen atau gadu mangse. Nah, Iya, iya. itu aku di situ lebih memprepare ke appetizer ya. Jadi salad, terus slice fruit dan lain-lain gitu. Nah, terus barulah pas semester 2-nya aku baru ke pastry gitu. Pindah. Ya, jadi karena si Adusem itu kita boleh pindah departemen, tapi nggak bisa pindah hotel gitu. iya, iya. Kemarin tuh apa namanya, peraturannya begitu. Jadi aku pindahlah ke pastry ini. Terus kayak banyak banget pengalamannya karena alhamdulillahnya tuh aku dikasih kepercayaan sama chef-chefnya. Jadi kadang ada menu baru pun aku disuruh ngulik sendiri sama teman-teman. Jadi sesama di cold kitchen itu aku suruh ngulik dulu kayak nih misalnya ada salad baru nih buat lunch untuk besok. Ya udah kamu ulik dulu tuh. Itu tuh gimana, bikinnya gimana, apa aja bahan-bahannya baru nanti aku bisa cross check gitu. Kalau untuk di pastry kemarin aku sempat yang kayak semester 2 itu cuman sedikit ternyata anak trainee kitchennya. Jadi aku di pastry trainee cuman sendiri. Jadi benar-benar aku doang trainee-nya. Sisanya 2 staff dan 1 daily worker gitu. Jadi itu lumayan challenging sih kalau buat aku, benar-benar yang kayak sendirian gitu. Aku ngurus semuanya tapi ternyata bisa dan hasilnya pun memuaskan gitu. Alhamdulillahnya. Tadi kan kakak bilang magang 2 semester ya kak. Ya. Nah, aku juga tertarik, adik-adik juga tertarik nih kayaknya buat magang 2 semester. Itu tips and triknya apa sih kak? Kayaknya kan susah gitu. Lebih ke kayak ini balik lagi ke masing-masing orang ya. Lebih ke mentally masing-masing. Karena kadang kondisi orang-orang beda-beda. Dan situasi tempat kerjanya pun beda-beda dan jangan terpengaruh sama teman-teman yang lain. Karena kadang penempatan kamu dengan bestie-bestie kamu gitu itu pasti berbeda. Kadang ada yang beda, kadang ada yang disatuin gitu. Nah, jadi harus siap aja sih karena kadang semester sekarang dengan semester depannya itu akan beda kan kondisi. Itu yang benar-benar harus dipersiapkan sih kalau aku lebih ke mental sama fisiknya. Karena benar-benar digempur abis-abisan. Karena semester pertamanya kan kalian udah dapet Christmas sama tahun baru. Nah, semester depannya kalian tuh dapat lagi ada Chinese New Year, ada puasa lebih lama loh daripada itu. Nah, itu yang harus kalian pikirin. Yang kayak ke depan-depannya tuh bakal lebih berat apa enggak dan lingkungan pertemanan juga gitu. Karena sih kalian beda lagi pertemanan. Kalian harus lagi mulai lagi dari nol walaupun kalian di situ. Kayak itu yang harus. Kan kita milih departemen ya kak. Nah, apa sih kak pertimbangan kakak untuk departemennya kayak pertimbangan gitu nggak sih sama lain? Karena aku tuh emang pilih kitchen kan. Jadi karena dari sebelumnya aku kan SMK-nya Tata Boga gitu. Jadi kan aku udah into banget gitu ke kitchen. Nah, tadinya aku mau mencoba challenge diri sendiri buat ke housekeeping. Tadinya housekeeping, tapi aku takutnya aku nggak kuat gitu untuk di housekeeping karena beda kan ya. Kalau di SMK karena aku udah kebayang gitu magang kitchen kayak apa gitu kan. Tapi ternyata kayak nggak jadi deh gitu. Jadi aku ke kitchen lagi aja gitu. Jadi kayak sebenarnya bimbang juga sih karena kan di sini belajar semua ya kita gitu. Terus aku juga nyarinya yang kayak yang bisa pakai kerudung karena kadang yang bisa tuh cuman di bagian kitchen doang. Jadi nggak semua section, nggak semua departemen tuh mau gitu berkerudung walaupun di back area gitu. Jadi aku nyari yang aman juga sih sebenarnya.
Kalau dari PH Telkom sendiri kan akan nyariin gitu, akan nyariin yang tempat yang kita bisa pakai Sesuai kerudung. ya. Tuh, jadi iya. aman sih sebenarnya gitu. Cuman ya aku nyari yang biar lebih aman lagi gitu. Sesuai apa yang udah Iya. pernah. Jadi udah kebayang gitu Yang bakal resikonya kayak kecil aman. ya kan? Iya. Oh, Tuh. iya. Terus nih Kak, nah tadi kan Kakak bilang Kakak fresh graduate, berarti itu langsung kerja ya Kak? Iya. Nah itu gimana sih Kak pas Kakak wawancaranya, apa wawancaranya beda pas saat magang, dan kayak tips and trick kalau wawancara magang sama kerja itu tuh sebeda apa gitu? Jujurnya emang kalau wawancara kerja tuh pasti beda sih ya, karena pasti pertanyaan-pertanyaannya pun beda. Kalau waktu magang itu lebih kayak ditanyanya ke pengalaman apa yang pernah dilakuin gitu. Jadi based on Selama CV. kuliahnya. Kayak Oke. misalnya kayak kemarin aku lomba tuh kayak bikin apa sih? Apa yang membedakan produk kamu dengan produk yang lain Iya, gitu-gitu. iya. Jadi kayak apa yang bikin beda dari produk yang kamu buat, Mbak? Kayak gitu. Lebih ke kayak gitu ya kalau pengalaman aku. Nah, kalau kerja tuh pasti lebih apa ya? Lebih kompleks gitu pertanyaannya, sampai kayak eh pengalamannya juga dilihat gitu kan, kayak oh karena fresh graduate berarti pengalamannya emang gak terlalu sebanyak itu gitu Iya. kan. Paling ditanya kayak pas magang itu kerjanya gimana apa segala macam. Terus biasanya sih kalau kayak gitu aku tuh suka nyari inspirasi sekarang kan di TikTok sama di Instagram banyak ya, Iya, kayak iya. tips and trick. Biasanya aku nontonin itu sih gitu, karena kayak pertanyaannya tuh nggak jauh beda sih, maksudnya nggak jauh beda dari yang di-inspiring orang-orang gitu. Jadi kayak aku dari situ sih biasanya belajarnya. Nah, rata-rata sebenarnya walaupun kita udah nginget-nginget ya, kayak Iya. kayaknya pertanyaan ini akan ada, kayaknya pertanyaan ini akan ada, ternyata beda gitu. Kadang dari misalnya satu interviewer tuh ada 4 orang kita. Nah, itu tuh tiap orang tuh kadang beda-beda gitu. Cuman biasanya kalau yang aku tahu tuh kalau di kitchen tuh biasanya kita ditanyain basic-basicnya, kayak misalnya kamu tahu nggak HACCP, kayak gitu. Kamu tahu nggak kalau misalnya apa, kayak gitu-gitu sih ditanyain biasanya. Itu sih lebih ke magang ya, karena kalian bentar lagi magang ya. Nah, Iya, itu yang lebih ditanya ini, itu sih benar-benar kayak basicnya yang ditanyain. Kayak terus kalau sama chef biasanya ditanyain cutting aja, kalau cutting board tuh warna apa aja iya, kayak gitu-gitu iya. sih yang ditanyain kalau untuk magang. Kalau untuk kerja lebih kompleks lagi gitu. Menurut kakak, Sejauh ini sih lumayan membantu ya, tapi membantu itu di bagian untuk basic-basic saat kerjanya gitu, karena mungkin harusnya itu tuh kita dapet misalnya di semester 4 menuju magang, tapi kita tuh baru dapetnya nanti gitu loh. Ada beberapa pelajaran seperti itu. Kan sebenarnya bisa bisa learning by doing sih kalau kata aku. Semuanya juga asal kita ngerti basicnya aja gitu. Sebenarnya yang paling penting tuh di basic-basicnya lah gitu. Iya. Nanti kesananya mah kalian akan bisa lah gitu, Ngikutin bisa gitu ya. ya, bisa dengan sendirinya bisa ya, dengan Kak. sendirinya, bener, learning by doing banget gitu. Nah, terus nih Kak, apa soft skill dan hard skill yang paling krusial dan harus dikuasai oleh lu? Paling soft skill dulu lah ya. Iya, boleh, Soft boleh. skillnya yang pasti paling penting, attitude-nya. Itu aku tuh selalu diterapin sama minimal. Yang penting attitude kalian, terus terus ya hospitality-nya itu tuh yang paling penting. Sebenarnya paling penting tuh number one. Karena chef-chef tuh selalu pada bilang, aku tuh nggak peduli katanya kalau misalnya hard skill kalian tuh low gitu. Jadi aku jadi percuma gitu kalau misalnya hard skillnya bagus tapi ternyata soft skillnya tuh jelek.
Jadi mereka tuh akan langsung kayak, wah udahlah ini mah udah bad gitu, mau kamu sejago apa, kamu bisa mungkin carving 10 semangka sendiri mungkin ya gitu. Itu tetap tetap di mereka tuh akan jelek kalau attitude kamu tuh jelek gitu. Jadi benar-benar sebenarnya dari kalau di antara soft skill sama hard skill lebih penting di soft skill ya, Kak. gitu. Oke. Minimal kayak kita gimmick-gimmick dikit lah gitu. Karena kan kadang kalau kita magang kan bawa banyak nama ya. Kita bawa nama betul. perhotelan, nama kita sendiri, nama orang tua bahkan, Telkom gitu kan. Jadi kayak bawa banyak beban gitu. Jadi mix Jaga sedikit lah attitude gitu. lah ya. Jaga attitude, jaga ininya lah gitu ya. Minimalnya mah walaupun kalian gak nyapanya senyum gitu. Itu yang ini banget. Terus jangan kayak itu yang benar-benar penting tuh jangan disepelekan kalau di hotel gitu. Kalau kalau untuk hard skill ya minimal basic kata aku juga gitu. Nanti Minimalnya juga basic. mengikuti ya kalau hard skill. Kalau hard itu ya. skill tuh gampang dilatihnya gitu. Kalau menurut iya, betul. orang-orang di hotel. Jadi kalau hard skill gampang dilatih. Kalau udah soft skillnya jelek, bayi Nggak gitu. bisa dirubah Udah gitu ya, bayi Kak. banget gitu, susah gitu. Kan magang 2 semester nih sama dosen pasti high season terus kan tuh. Nah, kakak punya tips nggak sih untuk kita manajemen waktu, untuk kita asinnya juga kan panik nih kita nih. Nah, gimana ya. tuh, Kak? Aku sih yang penting istirahatnya cukup kalau aku. Karena kalau high season tuh kadang kita kerja nggak 9 jam, bisa sampai 12 jam bahkan karena si high season ini. Cuman ya kita harus pintar-pintar nyuri waktu istirahat sih. Kayak misalnya kita libur nih, sistem kerjanya kita libur 5-2 nih, 5 hari kerja 2 hari libur. Nah, kalau aku tuh kita kan kadang tetap pengen main ya. Kita kan tetap kayak kita butuh entertain gitu kan. Iya, kita butuh healing. Nah, minimal tuh aku kalau misalnya 5-2 kayak gitu, oke aku pengen main nih. Nah, yang hari pertama liburnya aku main, tapi hari keduanya aku full tidur. Aku istirahat gitu. Nah, terus karena si magang 2 semester ini kan aku harus bikin TA kan di semester 6-nya, semester keduanya. Nah, itu tuh kita sambil kayak misalnya curi-curi untuk mengerjakan itu gitu. Jangan sampai lalai gitu. Jangan sampai itu terlupakan. Sebenarnya di semester 5-nya pun kita ada laporan kan. Kita ada bikin laporan. Nah, itu kita sambil nyuri-nyuri kadang-kadang kan kalau nggak madusem ya, kalau nggak madusem itu kan high seasonnya hanya di akhir. Hanya di Desember aja gitu kan, di Christmas dan itu. Dan sebenarnya di Christmas pun Christmas sama tahun baru itu yang benar-benar peaknya banget gitu, high seasonnya banget itu di tanggal 25 dan tanggal 30 ke tanggal 1-nya aja. Gitu. Jadi hanya 1 hari atau 2 hari lah gitu. Nah, jadi sebelumnya kamu masih bisa nyuri-nyuri waktu gitu, misalnya buat kehidupan pribadi, apa segala macam gitu. Nah, terus tapi kalau misalnya kamu ngambil 2 semester, yang benar-benar high season dan beratnya itu adalah di bulan puasa. Karena di sebulan kan, kamu ada iftar dan udah gitu nanti lebaran. Sebenarnya pas lebarannya tuh low loh. Pas lebaran tuh sepi. Orang-orang tuh kayak bahkan nggak sarapan di hotel gitu. Karena mereka tuh pada pulang kampung ya, pada pulang pas kampung. Jadi benar-benar cuman tidur aja gitu, numpang tidur aja, dan itu lebih low. Kalau itu, tapi nah high season itu di situ di sebulan itu. Karena waktunya panjang mungkin karena jadi waktunya lama gitu. Nah, pinter-pinter sih kalau aku yaitu di istirahat aku tuh harus cukup tidur biar bisa mengerjakan semuanya biar gitu. fit ya Kak tidur itu penting kalian ya. tidur penting tidur penting karena kayak kalau nggak gitu tuh malah ke kitanya jadi nggak enak ya walaupun ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa udah nggak enak tapi masih tetap nih tidurnya udah nggak bisa secukup itu tapi tetap kegiatan banyak, doping vitamin sih udah paling bener itu paling udah. Kalau aku sih itu pilihan terakhir ya. Pilihan terakhirnya gitu. Oke Kak, boleh nggak sih kita minta motivasi atau ajakan nih buat adik-adik tingkatnya? Aku cari pertemanan ya yang baik, benar-benar yang harus lingkungan pertemanannya harus baik gitu.
even misalnya kalian udah keburu kecemplung nih di satu pertemanan, sebisa mungkin jangan ke bawah negatifnya, karena nanti yang rugi juga di kita sendiri. Gimana kalau Iya. misalnya kita yang kecemplung nih di yang Iya. negatifnya, terus ternyata yang lain nggak tahu, aku nggak ikutan, kan nggak enak ya. Jadi kalau buat aku sih pertemanannya sih penting itu. Terus jangan terbawa jangan terbawa hal-hal negatifnya gitu. Terus kalau misalnya kamu punya goals tetapi teman-teman kamu enggak, jangan jadi matiin goals kamu. Jadi kayak maju aja, iya. jalan aja selagi itu positif ya. Iya. Jangan kayak negatif tetap kalian gas. Oh jangan kalau itu. Jadi tetap kayak misalnya aku pengen lomba. Tapi teman-teman aku nggak ikut lomba, ya udah nggak apa-apa, gas aja. Nanti di pertemanan kalian juga di lomba dapat pertemanan baru, dapat teman-teman bahkan yang kayak aku suka lihat dia tapi aku nggak tahu nih dia siapa, aku baru kenal di sini gitu kan. Kadang jadi relasinya nambah gitu. Lumayan link ya Kak. Link gitu loh. Dari situ sih kalau kata aku. Jadi kayak, terus kalau misalnya di pertemanan kalian kayak, aduh aku mah nggak ngerjain tugas ini, aduh aku mah enggak deh ini, ya kalian ya udah gas aja, orang itu kewajiban kita. Jangan sampai jadi ngikutin, nanti kayak kita terjerumus jeleknya nama kita lagi gitu, jadinya ke bawah-bawah gitu. Ya itu sih, terus gas lagi positif. Makasih ya Kak Keisha untuk udah berkenan sharing sama kita, untuk knowledge-nya, untuk pengalamannya. Ya, selama tadi juga disebutin tips and trick kerja ya Kak. Intinya teman-teman, lingkungan pertemanan pengaruhi ya. Tapi jangan sampai kita terpengaruh yang buruk-buruknya ya Kak. Betul. Kalau goals Gas aja. Makasih ya Kak Keisha udah dateng. Maaf kalau kita ada Kata atau yang menyusahkan. Baik, segitu aja dari aku Jojo, aku Cici, Kak Josi. izin pamit. Sampai jumpa di podcast Hospitality Lounge berikutnya. Dadah.